Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat kabupaten tahun 2023. Kita mau membahas soal nomor 20 ya. Jadi ada A sama B, masanya sama 4 kilogram. Posisi masing-masingnya di X sama dengan 0, X sama dengan 2. Dan partikel C, masanya M, 1 kilogram, berada pada posisi 1 meter. Kemudian bergerak ke arah kanan dengan kecepatan posisi U. Seluruh gerakan hanya berjalan pada satu dimensi, yaitu sumbu X. Seluruh tumbukan bersifat peminjaman sempurna atau penting sempurna ya di sini. Penting sempurna. Oke. Banyak tumbukan maksimal yang mungkin terjadi adalah titik-titik kali. Oke. Posisinya kayak gini, ini pola A, partikel B, dan partikel C. Massa partikel A itu sama kayak massa partikel B, yakni 4 kilo. Lalu habis itu massa partikel C-nya itu adalah 1 kilogram. Lalu kecepatan awal bola A itu 0 karena dia awalnya diam. Kecepatan awal bola B-nya itu juga sama dengan 0. Tapi kecepatan awal bola C-nya itu sama dengan U. Ini dikatakan U. Dan ditanya banyak tumbukan maksimal. Banyak tumbukan maksimal. Oke. Pertama, benda C ini kan dia bergerak kemana? Bergerak ke kanan. Otomatis dia akan menumbuk bola B yang diam. Maka kita bisa pakai tumbukan yang pertama dulu. Tumbukan ke satu antara benda C dan benda B. Kayak gini. Jangan lupa dia penting sempurna, maka nanti E-nya sama dengan 1 ya. Oke, kita pakai kekekalan momentum dulu. P sebelum tumbukan sama dengan P setelah tumbukan. Maka MC VC ditambah MB VB, MB VB sama dengan MC VC aksen ditambah MB VB aksen. Kayak gini. Oke, MC-nya adalah 1, kali VC-nya adalah U, ditambah MB-nya adalah 4, VB-nya adalah 0, sama dengan MC-nya adalah 1. VC aksennya kita nggak tahu, MB-nya 4, VB aksennya kita juga nggak tahu. Ya, berarti kita tahu ini 0, berarti U sama dengan VC aksen tambah 4 VB aksen. Otomatis VC aksen sama dengan apa? U dikurangi 4 VB aksen. Kayak gini. Ini masih kita cari dari kekekalan momentum. Sekarang kita cari dari koefisien tumbukannya. E-nya sama dengan 1. Maka E itu rumusnya adalah min VC aksen plus VB aksen dibagi dengan VC min VB. Sama dengan 1. VC aksennya kita nggak tahu. VB aksennya juga kita nggak tahu. VC akhirnya, VC awalnya adalah U. VB awalnya 0 sama dengan 1. Maka min VC aksen plus VB aksen, ini U min 0, U kita pindah ke kanan sama dengan 1 U. Oke, kita bisa substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. PC-nya kita masukkan. Berarti min U min 4 VB aksen ditambah VB aksen sama dengan U. Berarti min U ditambah 4 VB aksen ditambah VB aksen sama dengan U. U-nya ini kita pindah ke kanan, jadi ini 5 ya. 4 tambah 1.
5 VB aksen sama dengan 5U. Kenapa? Oh, sorry, kok 5U. Ini berarti U min U pindah ke sana jadi plus U. Jadi U plus U. U plus U. Jadinya VB aksennya sama dengan 2U dibagi dengan 5-nya kita pindah ke bawah. Bagi 5. Oke, artinya setelah tumbukan, benda B ini bergerak ke kanan. Oke. Nah, kita cari benda C setelah tumbukan, geraknya kemana? Kita cari benda C setelah tumbukan. Kita tahu dari persamaan 1. Di mana VC aksen sama dengan U min 4 VB aksen. VC aksen sama dengan U dikurangi 4 kali 2U per 5. Jadi U dikurangi 8U per 5. Kita samain penyebutnya 5. Berarti 5U min 8U. Nanti, maka hasilnya adalah min 3U per 5. Artinya setelah tumbukan, si VC ini, si benda C ini akan bergerak ke kiri. Kayak gini. Berarti setelah tumbukan yang pertama antara benda B dan benda C, si VC aksen ini nanti ke kiri, si VB aksen nanti ke kanan. Kayak gini. Otomatis kalau si VC aksen bergerak ke kiri, dia bisa menumbuk benda A. Oke, maka terjadi tumbukan yang kedua. Sekarang kita analisis tumbukan yang kedua. Tumbukan kedua. Tumbukan kedua itu terjadi antara apa? Antara benda C setelah tumbukan pertama, antara VC aksen dan VA, kayak gitu. Aksen dan VA. Oke. Kita bisa pakai sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. C, MC, VC ditambah MA, VA sama dengan MC, VC aksen ditambah MA, VA aksen. Karena benda C itu sudah bertumbukan sebelumnya, maka aksennya kita tambah. Yang kiri aksen pertama, yang kedua, yang kanan aksen kedua. Karena benda C ini bertumbukan yang kedua kali. Gitu. Yang A enggak, karena sebelumnya A itu belum bertumbukan ya. Oke, MC-nya 1, BC aksennya biarin dulu, MA-nya 4, BA ini awalnya kan diam, 0. Sama dengan MC-nya 1, BC aksen, double aksen nggak tahu. Nah, ditambah dengan MA-nya 4, BA aksen kita nggak tahu. Jadi VC aksen sama dengan VC double aksen ditambah 4 VA aksen. Maka VC double aksen sama dengan VC aksen dikurangi 4 VA aksen. Oke, sekarang kita masukkan ke koefisien tumbukan. Anggap ini adalah persamaan 3. Kita masukkan ke koefisien tumbukan, E-nya itu sama dengan 1. Karena dia lemping sempurna. E-nya sama dengan 1, maka ini adalah min VC aksen plus VA aksen dibagi dengan VC min VA. Karena benda C itu ini tumbukan yang kedua kalinya, maka aksennya kita tambah sama dengan 1. Jadi yang atas VC double aksen, yang bawah VC aksen. Oke. Min VC double aksen plus VA aksen dibagi dengan VC aksen dikurangi dengan VA-nya awalnya 0. Sama dengan 1. Berarti min VC double aksen ditambah dengan VA aksen. VC-nya, VC aksen min 0. Berarti VC aksen kita pindah ke kanan. Jadi jadinya 1 VC aksen. Ini.
Sama seperti tadi, kita bisa substitusi persamaan 3 dan persamaan 4. Substitusi persamaan 3 dan 4. Maka min VC double aksennya kita substitusi ya. Berarti VC aksen min 4 VA aksen. Kayak gini ditambah dengan VA aksen. Oke, sama dengan VC aksen. Berarti min VC aksen plus 4 VA aksen plus VA aksen sama dengan VC aksen. Jadi 5 VA aksen sama dengan ini min VC aksen. Kita pindah ke kanan jadi plus di VC aksen tambah VC aksen jadinya 2 VC aksen. Nah, dari persamaan sebelumnya kita tahu bahwa VC aksennya adalah min 3U per 5. Dari persamaan sebelumnya, kita tahu bahwa VC aksennya ini adalah min 3U per 5. Kita masukkan, VC aksennya adalah min 3U per 5. Jadinya, kita tulis ini dulu ya. VC aksen itu tadi ketemu min 3U per 5. Maka 5 VA aksen sama dengan 2 VC aksen. VC aksennya kita masukkan. Jadi 5 VA aksen ditambah sama dengan, sebentar, sama dengan 2 kali min 3U per 5. Ini. Maka 5 VA aksen sama dengan min 6U per 5. Jadinya VA aksennya adalah min 6U per 25. 5-nya pindah ke bawah sini. Oke, VA aksennya udah tahu. Nah, benda A ini nilainya negatif setelah tumbukan. Berarti benda A ini nanti bergerak ke kiri. Oke, kita cari yang belum ketemu adalah VC double aksen. Dari persamaan 3, kita tahu bahwa VC double aksennya adalah VC min 4 VA aksen. Oke, VC aksen min 4 VA aksen. VC aksennya tadi adalah min 3U per 5. Min 3U per 5. Min 4 VA aksennya adalah min 6U per 25. Gini. Maka min 3U per 5 terus ditambah plus 24U per 25. Kita samain penyebutnya aja 25. Berarti min 15 U plus 24 U. Maka hasilnya adalah 9U per 25. Artinya, VC double aksen ini nanti setelah tumbukan kedua, si benda C ini kan positif. Berarti dia akan bergerak ke kanan. Maka kita gambarkan lagi. Setelah tumbukan yang kedua, otomatis si benda A ini ke kiri tadi. Benda A, VA aksen itu ke kiri. Lalu VC double aksennya itu nanti ke kanan. Otomatis kalau dia ke kanan, dia bisa aja numbuk benda B lagi. Kemungkinan ketiga. Kemungkinan tumbukan ketiga sekarang. Kemungkinan tumbukan ketiga. Tumbukan ketiga. Oke. Ya, kemungkinan tumbukan ketiga adalah terjadi antara VC, benda C, double aksen, dengan VB aksen. Kayak gini. Nah, tapi tadi kalau misal kita gambarkan, VC itu kan masih nyampe sini. VB aksennya di sini. Nah, dia gini. Ini VB aksen, ini VC double aksen. Kayak gini. Maka benda C bisa bertumbukan dengan benda B
bertumbukan dengan benda B jika apa? Jika dia bisa menyusul benda B. Maka artinya jika VC double aksennya harus lebih besar dari VB aksen biar bisa mencapai posisi benda B dan menyusul benda B sehingga bisa bertumbukan. Itu syaratnya ini, VC double aksen harus lebih besar dari VB aksen. Oke, kita bandingkan. VC double aksennya apakah benar lebih besar dari VB aksen? VC double aksen tadi ketemu 9U/25. Oke, kalau VB aksennya tadi ketemunya mana ya? Ini, 2U/5. 2U/5. Kita samakan penyebutnya sama-sama 25. 9U/25 sama 10U/25. Maka dia ternyata VC double aksen itu kurang dari VB aksen. Maka artinya dia tidak bisa bertumbukan lagi. Tidak bisa menyusul sehingga tidak bisa bertumbukan lagi. Sehingga ada berapa kali tumbukan. Yang ketiga ini berarti dia gagal, tidak bisa bertumbukan lagi. Maka maksimal dia tumbukannya adalah 2. Nah, jawaban dari soal ini, berapa kali tumbukannya terjadi? Maka jawabannya adalah 2. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari soal nomor 20 ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe Tanya Padaku. Terima kasih.